Nah, kemarin gue bilang kuliah di 4 tempat gitu kan. Kuliah di 4 tempat. Sebenarnya bukan kuliah di 4 tempat, pernah belajar di 4 tempat gitu kali mas. Yang bilang katanya gue tuh kuliah di 3 kampus, ya itu bohong, karena sebenarnya bukan 3 tapi 4 say. Jadi gue kayak, cuma memang iya gue pernah belajar, cuma bukan kuliah gitu loh. Nah sampai situ gue nggak cross check lagi tuh waktu LinkedIn-nya itu dibuat, karena Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada yang ngaku-ngaku dari kami ya, dari saya papahnya dan Wirda bahwa Wirda lulusan Oxford. itu lulusan Universitas Oxford. Padahal dari gue sendiri tidak pernah mengklaim seperti itu. Gak pernah bilang gue lulusan ini, lulusan itu tuh gak pernah. Yang bilang katanya gue tuh kuliah di 3 kampus, ya itu bohong, karena sebenarnya bukan 3 tapi 4 say. Jadi gue kayak, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada yang ngaku-ngaku dari kami ya, dari saya papahnya dan Wirda bahwa Wirda lulusan Oxford. jadi gue kayak, aduh kalau mereka sampai tahu gue kuliah di 4 tempat, sorry, wah kayaknya mereka bisa, jadi gimana yang benar gitu. Penjelasan Wirda Mansur soal misinformasi lulusan Oxford. Wirda Mansur tengah menjadi sorotan perkara pendidikan. Ia dituding berbohong soal lulusan Universitas Oxford. Ia akhirnya menjelaskan soal LinkedIn-nya yang mencantumkan Wirda Mansur sebagai lulusan Universitas Oxford. Ia mengaku mengambil program International Baccalaureate atau IB di Oxford dan tulisan di LinkedIn-nya dibuat oleh salah satu staf. IB bukan kuliah, setara sama SMA. Programnya juga nggak sampai selesai. Itu hal biasa. Trikinya gimana? Kenapa LinkedIn lo University of Oxford? Tutur Wirda Mansur. Sampai di sini, yang bikin LinkedIn ini bukan gue sendiri. Jadi itu dibuat oleh salah satu staff. Dan ada misinformation menuliskan lulusan Oxford, padahal gue sendiri enggak pernah klaim lulusan di mana. Cuma ia pernah belajar di Oxford, cuma bukan kuliah, jelasnya. Kemudian cara mensiasatinya adalah ikut workshop dan kursus di Oxford. Dan Oxford itu kan kayak kota. Kalau nggak diterima di A, di B, di C, di D. Kalau beasiswa emang susah, tapi kalau bayar kan gampang. Dan kalau bayar itu kan ada Allah, tinggal duha, sholawat, sedekah, beres itu. Dan kejadian gitu mau masuk. Oke, dan dari situ akhirnya tahun 2018 gue ambil gap year dan gue memutuskan untuk rehat sejenak sampai 2019 gue reapply lagi di University of Buckingham atau UOB. Nah, tuh jadwalnya ya. Di mana aja gampang lah, asli gampang, ada Allah. Dan ini kan yang saya ajarin sama anak saya Wirda dan sama siapa saja yang mau percaya bahwa Allah itu maha kaya, maha kuasa. Dan akhirnya kemudian Wirda kuliah di Buckingham University, resmi terdaftar dan kuliah udah. Ya, cuma kan Gue sebagai kayak ya bukan yang punya daku juga, tapi maksudnya ya gue ada di daku, masa ya gue nggak kuliah di daku, ya gue kuliah di daku lah. Jadi gue ambil double degree, ambil jurusan Islam gitu. Jadi ambil 2 tuh di UK dan di sini. cuma kan memang daring. Nah selama daring itu karena COVID dan lain sebagainya, dan beruntung Wirda belum berangkat, kalau nggak lockdown di sono. Nah Wirda kemudian ikut kuliah di Institut Darul Quran karena dalam tanda petik punya babenya. Dikelola oleh babenya sama kawan-kawan gitu ya. Artinya ya yang lebih berhak ikut kuliah ya Pak Wirda lah, sekalian mengalami experiences, pengalaman-pengalaman, dan sekaligus bisa ngasih saran langsung secara pengalaman kuliah di Institut Darul Quran. Nah Wirda mau swing rencananya ke Singapura karena online-nya di Inggris itu ya bermasalah dengan perbedaan waktu gitu. Buckingham University. Shallallahu alaihi wasallam. Wirda Mansur mengakui kesalahannya tak lagi mengecek informasi yang ditulis oleh stafnya.
Saat itu dirinya hanya menurut untuk dibuatkan LinkedIn. Gue ditanya sama salah satu staf, "Mbak Wirda, sudah punya LinkedIn belum?" Gue bilang belum. Buat apa juga? Gue bukan profesional juga. Dibikinlah pada 2020, katanya biar lebih rapi aja. Cuma emang nggak gue cross check lagi, jelasnya. Melalui video yang diunggah di Instagram, Wirda Mansur juga menjelaskan riwayat pendidikan yang ia ambil. Ia mengaku dididik dengan cara berbeda oleh sang ayah. Sebenarnya kalau misalkan masalah kuliah, ini emang lucu. Cara bokap gue ngedidik gue ini emang luar biasa ya. Agak berbeda dari yang lain. Dari dulu kerjaan gue di sekolah sampai kelas 5 SD. Karena gue fokus mau hafalin Al-Quran kan, masuk pesantren, ujar Wirda Mansur. Bahwa Wirda sangat berpeluang kuliah di Oxford, iya. Karena pengalaman internasional beliau mulai dari SD. Dari SD saya udah bawa keliling Nusantara dan ke mancanegara, ketemu dengan syekh dan lain sebagainya. SMP kemudian di Jordan, Turki, SMA kemudian dititipin di Ustadz Samsi Ali di New York, sekolah di sekolah Islam, resmi sekolah. Benar gitu. Oke, jadi gini, tahun 2017 gue tuh ngambil International Baccalaureate di Oxford, tapi nggak sampai selesai. Gue pulang ke Indonesia di situ. Habis itu gue re-enroll ke kampus lain di Raffles University. So Sekolah Islam di New York, kemudian pindah ke Washington DC, sekolah di sana dan ngambil kursus LADO yang English Certified supaya sampai kemudian ada I-20-nya, I-20 supaya gampang kemudian kuliah di Amerika. Tapi kemudian beliau mau belok swing ke Inggris. So tahun 2017 gue udah sempat S1. Nah ini ya tahun 2017 ini waktu itu lagi semester. Gue tuh nggak lama di sana, cuma sampai 3 semester. Habis itu gue out. Cara bokap gue didik gue itu banyak menempati di tempat beda-beda. Banyakin pengalaman. Alhamdulillah pengalaman gue banyak banget. Dari sisi ilmu di pesantren ini metodenya begini, atau untuk hafalin Al-Quran. Di pesantren ini begitu, di berbagai pesantren beda, nggak sampai di situ doang, ungkapnya. Pada tahun 2014, Wirda Mansur sekolah ke Jordan. Di sana dirinya tidak sekolah formal. Setelah lulus SMPA, Wirda pun mendapatkan tawaran mengajar menguji di Amerika Serikat. Setelah Amerika Serikat, Wirda Mansur juga mengaku sempat tinggal di Inggris. Dia mengajar mengaji di rumah tahfidz di Birmingham, Inggris sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Gue balik ke Indonesia, pengen ngerasain kuliah kayak apa rasanya kuliah. Kejarlah paket SMA. Akhirnya gue apply di Raffles University. Programnya memang 2 tahun di sini, setahun di Singapura. Lagi nggak sampai selesai. Gue sempat cuti karena banyak kerjaan, event, dan keluar kota. Cerita Wirda Mansur. 2019 gue apply di UOB University of Buckingham. Cuma gara-gara pandemi, lockdown, tutup bordernya, sehingga mau nggak mau gue nggak bisa ke sana, harus online, pungkasnya.